Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangeng Davaji. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan saya juga dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5. Nah, NIM saya itu nanti ada di sini 1808 107 153. Di video kali ini saya akan menjawab ada 7 pertanyaan. Pertanyaan pertama, perkembangan teknologi apa saja yang digambarkan dalam film tersebut? Nah, jadi di perkembangan teknologi ini setiap hari aktivitas yang kita lakukan itu tidak terlepas yang namanya teknologi. Hal tersebut terjadi akan tingginya angka perkembangan teknologi sehingga teknologi itu menjadi salah satu dari sekian banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan kita secara tidak langsung. Untuk menopang teknologi agar tetap bergerak dibutuhkan listrik sebagai yang dibutuhkannya. Kemudian, listrik yang kita gunakan sehari-hari merupakan energi yang dihasilkan dari batu bara yang menjadi konflik pada film tersebut. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2. Sebutkan dampak positif adanya perkembangan teknologi yang digambarkan dalam film tersebut. Ditinjau dari aspek lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan kesehatan. Nah, nomor 2, dampak positif, yaitu kita homeschooling. Kenapa? Karena buat mereka yang punya penyakit atau orang tuanya sibuk masih bisa berinteraksi. Lingkungan fisik, gedung fasilitas mewah itu seperti teknologi informasi komunikasi yang sudah kita rasakan seperti sekarang ini, laptop, HP, kesehatan adanya vaksin juga gitu. Nah, nomor 3, pertanyaan nomor 3 itu sebutkan dampak negatif adanya perkembangan teknologi yang digambarkan dalam film tersebut. Ditinjau dari aspek lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan kesehatannya. Nah, jawabannya yaitu dampak negatif masuknya industri pertambangan batu bara di sekitar pemukiman warga membuat warga setempat itu merasa terbebani, pasalnya mereka yang menanggung dampak dari pembangunan industri itu. Pertambangan tersebut yang kita lihat sawah yang mereka manfaatkan untuk sebagai mata pencarian terkena imbasnya. Kini masyarakat setempat hanya mengandalkan air hujan atau air bekas tambang yang membawa serta terdapat lumpurnya, seperti itu. Lumpur yang datang dari pertambangan membuat petani resah. Belum lagi jalur air yang mengalir ke sawah itu tersumbat. Dampak yang terimbas pada lingkungan sekitar membuat para petani maupun pelaut yang ada di daerah tersebut marah dan berkurangnya pendapatan mereka dikarenakan limbah atau polusi karang yang menyebabkan biota laut itu pada mati dikarenakan polusi yang dihasilkannya gitu. Dengan alasan itulah kemudian lahir gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut hal tersebut. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana sih upaya yang dilakukan untuk mengembalikan lingkungan yang terlanjur rusak karena perkembangan teknologi? Jawabannya 1, itu penimbuhan lahan yang dikeruk. Kemudian kedua, reklamasi. Seperti itu. Nah, untuk nomor 5, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar perkembangan teknologi dan keasrian lingkungan dapat seimbang?
Tentunya pembangunan PLTU disesuaikan dengan kebutuhan serta tambangnya pun melakukan reklamasi atau pemerintah lahan yang dikeruk sesuai kesepakatannya. Kayak gitu. Nomor 6, maaf. Pesan yang dapat diambil dari film dokumenter tersebut, pesannya kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri tentang kebutuhan dan ketergantungan kita terhadap nasib bumi ini, tanpa perlu menyuarakan pendapat dan didengarkan oleh masyarakat seluruh dunia mengenai betapa pentingnya menggunakan energi alternatif. Dimulai dari sekarang, kita bisa membuat perubahan dan menularkan sedikit demi sedikit kepada orang-orang di luar sana melalui kebiasaan hidup yang baik dengan menggunakan berbagai macam energi alternatif. Kemudian nomor 7 kan kesan. Untuk kesannya, dalam film ini dokumen Sex Killers ini jadi para editor mencari video dan mencari bukti bagaimana atau jahatnya para petinggi-petinggi yang ada di Indonesia itu dalam pertambangan batubara dan membuang limbah batubara di laut dan rusaknya terumbu karang yang ada di laut. Lalu di daerah sana listrik itu jarang jadi, hampir sebagai ataupun semua penduduk yang ada di sana menggunakan tenaga solar atau melewati cahaya matahari, seperti sel matahari yang suka ada di atas genteng seperti itu. Jadi ada yang kendaraannya tidak memakai bensin tetapi menggunakan dari tenaga listrik ataupun cahaya matahari atau tenaga surya. Kemudian ada penerangan melalui cahaya matahari sebagainya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan dari UAS PLH. Itu jawabannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.